Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 9 dengan judul Pengalaman Pahit yang Melahirkan Kasih. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu memeras pendatang. Kamu sendiri tahu perasaan pendatang, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Saudara, ayat yang kita baca dan akan renungkan hari ini masih membahas tentang hukum sosial, khususnya larangan menindas orang asing atau pendatang. Di sana dijelaskan bahwa janganlah kamu menindas orang asing karena kamu sendiri tahu bagaimana rasanya hidup sebagai orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara, hukum ini diberikan kepada orang Israel agar orang Israel tidak menjadi bangsa yang menindas orang asing atau orang lemah. Hal ini karena salah satu kelompok yang rentan untuk ditindas dalam masyarakat Israel saat itu adalah orang asing. Mereka tidak punya tanah, harta warisan, atau perlindungan keluarga. Karena itu, mereka mudah ditindas. Allah mengingatkan Israel bahwa mereka pernah mengalami pahitnya ditindas di Mesir. Maka, pengalaman itu harus membuat mereka berempati dan memperlakukan orang asing dengan kasih dan keadilan. Saudara, larangan ini tegas dan langsung. Kata menindas yang dipakai dalam ayat tersebut memiliki arti menekan, menyulitkan, atau memperlakukan dengan kasar. Oleh karena itu Allah ingin bangsa Israel berbeda dari bangsa-bangsa lain, bukan menindas yang lemah tetapi melindungi mereka. Karena bangsa Israel sendiri tahu bagaimana rasanya hidup sebagai orang asing. Bangsa Israel tidak hanya tahu secara teori, tetapi merasakan penderitaan sebagai budak di Mesir yang pernah dijajah, namun dibebaskan Allah. Oleh karena itu, Tuhan menekankan pengalaman itu sebagai alasan moral untuk menumbuhkan empati dan belas kasihan. Jadi, perintah ini untuk mengasihi orang asing adalah respons syukur atas karya pembebasan Allah. Saudara, hukum ini juga diberikan kepada kita agar kita juga mengasihi orang asing di sekitar kita. Karena dalam hidup setiap orang pasti pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing, yaitu tidak dikenal, tidak diterima, bahkan ditolak. Namun pengalaman penderitaan kita seharusnya melahirkan empati, bukan kekerasan. Tuhan ingin kita membangun kehidupan yang penuh kasih, karena kita tahu bagaimana rasanya tidak dianggap. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kita untuk menghadirkan keramahan, pengertian, dan kasih sebagaimana kita sendiri menambahkan hal itu di saat kita menjadi orang yang ditindas. Jadi dari ayat ini kita belajar 3 hal. Pertama, belajar dari pengalaman, yaitu jika kita pernah merasa tidak dianggap, kesepian, atau ditolak, mari gunakan pengalaman itu untuk lebih peka terhadap orang lain. Yang kedua, memberi ruang bagi yang berbeda. Artinya, apabila di sekolah, di pekerjaan, atau gereja, ada orang-orang yang dianggap asing, kita dipanggil untuk membuka hati dan menyambut mereka. Dan yang ketiga, menjadi saksi Tuhan. Ketahuilah bahwa tindakan kecil seperti menyapa, menolong, atau mendengarkan dapat menjadi wujud nyata kasih Kristus bagi sesama. Saudara, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah kita sudah menjadi berkat lewat pengalaman kita? Atau justru kita melukai orang karena kita memiliki pengalaman yang pahit? Kiranya dalam anugerahnya Tuhan membentuk kita lewat pengalaman kita yang pahit menjadi pribadi yang adil, penuh belas kasih, serta memperlakukan orang dengan baik dan benar. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh berlimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kami punya Tuhan yang setia, semua karena penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang pada kami pagi hari ini, di mana mengajarkan kami untuk saling mengasihi orang yang kami kenal, bahkan orang yang kami tidak kenal. Kami harus punya hati yang penuh belas kasih untuk mengasihi, untuk memperlakukan dia dengan baik Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk menolong kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak membeda-bedakan orang. Kami boleh mempraktekkan kasih Kristus itu bagi sesama kami, baik orang yang pendatang, orang yang tidak sepikiran dengan kami, orang yang di luar gereja kami, orang di tempat kerja kami, yang bukan sekeluarga dengan kami. Kami boleh mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka, agar lewat kehidupan kami, nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.